Halo anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ibu berharap anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Di pembelajaran ini kita masih membahas tentang teknologi pangan anak-anak. Nah, sebelum ibu mulai pembelajarannya, jangan lupa anak-anak di rumah membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-temannya untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya dan juga ada yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, anak-anak, ini adalah teks yang berjudul tentang pengolahan susu sapi. Mari kita baca bersama. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan cara teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya yaitu yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu seperti biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat ditentukan atau dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada teks berikut ini ya. Ada beberapa kata yang digarisbawahi. Yang pertama ada daya tahan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada pengemasan, dan yang terakhir ada kedap udara. Nah, di antara kalian, adakah yang tahu apa arti dari daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara? Oke, sekarang ibu akan menjelaskan apa arti dari kata tersebut. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian ya. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan adalah suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datangnya dari luar, yang sifatnya bisa merugikan seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah teknologi. Jadi, teknologi itu adalah
suatu metode yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis. Teknologi juga diartikan semua sarana yang dibutuhkan dalam menyediakan barang, yang dibutuhkan dalam mendukung kelangsungan hidup, juga kenyamanan hidup manusia. Kata yang ketiga yaitu pengemasan. Jadi anak-anak, pengemasan itu adalah suatu proses atau suatu cara atau suatu perbuatan dalam mengemas. Yang terakhir adalah kedap udara. Kedap udara adalah sifat yang tidak gampang dimasuki udara. Jadi kedap udara itu, kemasan yang kedap udara itu tidak gampang dimasuki oleh udara atau tidak tembus udara, sehingga makanan yang dikemas dengan kardus kedap udara ini tadi lebih bertahan lama dibandingkan dengan yang dibungkus dengan plastik. Nah, hari pun semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku sudah alergi terhadap susu sapi. Aku juga membawa minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, anak-anak, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti Benny tadi ya. Benny mengajak teman-temannya untuk minum susu, tetapi ada beberapa temannya yang menolak, seperti Lani dan juga Udin. Mereka ada yang alergi susu dan ada yang lebih suka yogurt daripada susu. Dan sikap Benny pun tidak boleh marah walaupun ajakannya ditolak. Benny harus menghargai apa pendapat dan juga pilihan dari teman-temannya. Jadi dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap manusia atau individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi dalam teks ini dapat kita simpulkan bahwa Benny memiliki rasa tenggang rasa yang dapat menghargai pilihan teman-temannya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang volume benda. Ada yang tahu apa itu volume? Ya, volume adalah perhitungan seberapa banyak uang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, dalam gambar ini dapat kita lihat objeknya yaitu adalah kemasan susu. Ada 3 kemasan susu yang berbeda ya. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga juga C. Nah, setelah bermain, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Pada kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Coba anak-anak perhatikan. Jadi satu kemasan A ini dapat diisi menjadi dari 2 kemasan B. Jadi
kemasan A sama dengan 2 kali kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat pada kemasan C. Nah, jadi kemasan A ini selain dapat diisi dengan kemasan B tadi, dapat diisi juga dengan kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Jadi kemasan A ini sama dengan 4 kalinya 1 kemasan C. Ya anak-anak, 4 kali baru bisa mengisi 1 kemasan A. Kemasan susu ini bukan merupakan satuan volume yang baku ya anak-anak. Jadi dalam kemasan susu ini bukan satuan volume yang baku. Oke, untuk lebih memahaminya, coba kita masuk ke contoh soal ya anak-anak. Jadi di sini ada beberapa botol minum kepunyaan Udin, Siti, Edo, Dayu, dan juga Beni. Nah, untuk batas air yang dimiliki Udin segini ya. Untuk Siti segini, Edo segini, Dayu segini, dan juga Beni juga segini. Nah, dari kelima ini, manakah yang lebih banyak volumenya? Volume itu air yang ada di dalamnya ya anak-anak, yang mengisi ruangan tersebut. Nah, yang mana volume yang paling banyak? Ya, betul. Milik Siti. Botol milik Siti volumenya lebih banyak. Jadi, nah, sekarang ibu tanya, yang paling sedikit siapa? Ya, yang paling sedikit itu adalah Edo. Ini garis yang sini ya. Oke, kalau kita disuruh membandingkan, lihat saja mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit ya. Oke, selanjutnya amati gambar berikut ini. Ada 3 kemasan susu anak-anak. Kemasan 1, 2, dan 3. Kemasan 1 lebih besar daripada 2 dan 3 atau lebih kecil? Ya, kemasan 1 itu lebih besar ya anak-anak dibanding dengan kemasan 2 ataupun 3. Jadi jika kita disuruh urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang paling sedikit. Isi dari kemasan ini yang paling sedikit. Yang mana? 1, 2, atau 3? Ya, yang benar adalah 3. Setelah itu, yang paling sedikit lagi setelah 3? Ya, betul. Kemasan 2. Dan yang paling banyak kemasan 1. Jadi, jika kita jawab urutan kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak, yaitu 3, 2, baru 1. Nah, telah selesai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang telah belajar dengan baik dan menyimak video ini dengan semangat. Semoga wabah corona ini dapat berlalu ya anak-anak, sehingga kita bisa kembali turun sekolah dan bisa belajar secara langsung atau secara tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.